tahu sendiri Kang. Kamu tuh wangi banget sih, sayang. Iya dong, aku tuh baru beli parfum nih. Nih, parfum Handri, wanginya tuh tahan lama banget sayang. Kalau kamu mau tahu, kamu mau? Mau. Nih, aku kasih aja nih. Mumpung beli satu gratisan. Serius? Iya. Ih, makasih. Ini tuh tahan lama banget sayang. Beli sekarang, linknya ada di deskripsi. Bermula di SMA Sungjin, di mana siswa-siswi tengah sibuk menjalani ujian kenaikan kelas yang berlangsung. Di sana kita pun diperkenalkan dengan siswa gemoy penuh keceriaan bernama Deokjong yang tengah memberitahu sahabat baiknya yang bernama Chiyol karena mendapatkan nilai yang cukup memuaskan untuk semester kali ini. Namun Chiyol tak memperdulikan hal itu karena dirinya tengah sibuk melihat siaran tentang bola aneh yang telah berada di atas langit sejak tahun lalu. Bahkan pada saat itu seorang siswa cerdas bernama Yongbon semakin resah setelah melihat sebuah channel yang menjelaskan bahwa saat ini pihak militer telah berencana untuk menyerang bola-bola asing yang mengganggu kenyamanan. Namun semua itu harus diurungkan karena pemerintahan sangat takut jika bola-bola itu mempunyai sifat beranak pinak dan malah memenuhi seluruh penjuru negeri. Hingga di keesokan harinya pihak militer terus dibuat ketar-ketir setelah melihat salah satu bola misterius itu terjatuh di ladang kacang. Choi Yong-si selaku ketua divisi yang tak mau memperpanjang masalah ini pun langsung meminta satu ajudannya untuk melakukan penghancuran dan 뭐야? 부르셨습니까? 야야야 이 새끼야! 예, 쏘겠습니다. 정중앙을 정확히 타격하도록. 4 minggu setelah kejadian itu, kita diajak untuk mengenal lebih dalam SMA Sungjin, di mana seperti biasa dipenuhi siswa-siswi dengan karakter yang berbeda seperti sekolah pada umumnya. Hingga Bu Park selaku wali kelas pun datang dengan membawakan hasil nilai semester percobaan di sana. Yonghon selaku murid terpintar tentu mendapatkan peringkat pertama. Namun bukan itu hal yang memusingkan saya. Cok, semua namanya sama-sama Yongji, Yongen, Yongli, Yongmam, dan Yongyong lainnya. Jadi ya kalau ada salah mohon maaf ya. Setelah selesai membagikan hasil nilai mereka, tiba-tiba terdengar sebuah perintah yang mengharuskan semua guru segera datang ke kantor karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Ilha yang penasaran pun meminta Chiyol untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Hingga beberapa saat kemudian Bu Park kembali datang untuk memberitahu bahwa pembukaan universitas baru akan ditiadakan, yang tentu saja membuat mereka semua bertanya-tanya di sana. Park yang tak bisa berkata apa-apa lagi pun memperlihatkan siaran langsung Perdana Menteri Park Sang-man. Waduh, sama semua namanya. Di mana Perdana Menteri itu menjelaskan bahwa 1 tahun sudah bola-bola asing menimbulkan kecemasan, sehingga pihak pemerintahan memutuskan untuk wajib militer sebagai pasukan cadangan, termasuk anak-anak muda yang masih duduk di bangku SMA kelas 3 dan akan memberi poin ekstra untuk masuk ke universitas sebagai gantinya. Bu Park pun sadar bahwa hal ini menjadi berita yang sangat mengecewakan. Namun mau bagaimana lagi, semuanya sudah menjadi keputusan dan ia juga tak bisa berbuat apa-apa. Lain halnya dengan Ilha yang malah senang mendengar berita ini dan langsung menghubungi rekan-rekannya untuk berjuang bersama. Yonghon yang merasa risih dengan keberadaan Ilha pun mulai naik pitam dan terjadilah sedikit keributan di antara mereka. Hingga tiba-tiba Deokjong menyadari kedatangan pasukan militer yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. 몰라, 그런가 봐.
Di keesokan harinya, siswa-siswi Tadika Mesra ini pun kembali ke sekolah dengan semua perlengkapan yang telah mereka siapkan. Bahkan Deokjong begitu bersemangat karena berpikir wajib militer hanya seperti perkemahan anak-anak pada umumnya. Hingga Bu Park pun datang bersama seorang letnan bernama Lee Chun Ho, di mana pria yang tak mau basa-basi itu mulai menyusun struktur keanggotaan dengan menunjuk Yu Jeong, si ketua kelas, sebagai tamtama senior, dan juga Chiyol, tim dokumentasi, untuk memberitahu keluarga masing-masing peserta tentang perkembangan wajib militer dengan 3 poin plus sebagai gantinya. Merasa cukup akan apa yang telah disampaikan, ia pun meminta mereka untuk segera pergi ke asrama. Di sana mereka masih begitu santai, celengean kalau bahasa Jawa nih coy. 야, Begitu juga dengan ciwi-ciwi mulus tanpa noda yang terlihat begitu senang, bahagia ya. Belum tahu apa yang akan kamu lewati guys. Hingga tiba-tiba salah satu inspektur mendekat dan langsung meminta mereka untuk berkemas dan membuang barang-barang yang tidak dibutuhkan. Setelah mereka semua berkumpul, Letnan Lee Chun Ho pun mulai memberikan senjata dan mengabsen mereka satu persatu. Melihat siswa-siswi yang begitu riuh, Letnan Lee pun mengingatkan bahwa senjata yang ia berikan bukan untuk main-main, karena senjata ini bisa menjadi teman namun juga bisa membuat kalian terbunuh jika tak menggunakannya dengan benar. Seketika mereka semua pun terdiam. Maka dari itu Letnan Lee langsung menyuruh mereka memutari lapangan untuk mendapatkan 3 poin tambahan dalam sesi pertemuan ini. Dan 힘들어 뒤질 것 같아. 어디 가세요? siswa-siswi kaum rebahan pun terlihat sangat lelah, seperti telah terjebak karena tak mendapatkan penjelasan di awal akan kerasnya latihan yang mereka lewati. Hingga di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Ilham menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan beberapa tentara menembaki binatang-binatang buas dengan sangat brutal. Seketika Deokjong pun mengatakan bahwa semua itu dilakukan karena akan ada peperangan besar seperti video game yang telah ia mainkan, yang tentu saja membuat sedikit kegaduhan di sana. Yonghon yang merasa terganggu pun berniat pergi, namun Letnan Lee Chun Ho segera datang untuk meminta mereka diam. Hingga Yonghon pun memberitahu Letnan bahwa kegaduhan terjadi karena Ilham membawa ponsel yang tentu saja membuat sang Letnan sangat marah di sana. Dengan itu ia pun meminta Ilha pergi membuang sampah dengan Yonghon untuk menemaninya. Namun siapa sangka Ilha yang kesal akan hal ini kembali mencoba memancing keributan dengan Yonghon. Untung saja sebelum perkelahian itu benar-benar terjadi, Chiyol segera datang untuk melerai pertikaian mereka. Namun tiba-tiba satu bola asing itu terjatuh dan langsung menjerat Yonghon di sana. Setelah kejadian itu, Letnan Lee memanggil Bu Park untuk mengingatkannya agar tidak memberitahu siapapun tentang kematian Yonghon. Bu Park sempat marah karena ia tak pernah mengira bahwa salah satu muridnya akan mati dalam situasi ini. Dengan itu mereka pun bergegas menemui Ilha dan Chiyol untuk berusaha menenangkan mereka. Meski sebenarnya Bu Park juga sangat sedih, namun ia berusaha terlihat kuat dan meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja. Tak lupa Bu Park juga meminta mereka untuk tidak memberitahu kematian Yonghon kepada siapapun agar tak membuat situasi semakin kacau seperti apa yang Letnan Lee katakan. Setibanya di asrama, Deokjong dan lainnya pun merasa heran mengapa Yonghon tak ikut kembali bersama mereka. Hingga Chiyol mengatakan bahwa Yonghon telah dipulangkan karena mengalami luka yang cukup parah dan tak akan pernah kembali lagi. Seiring berjalannya waktu, tanpa sengaja Bu Park mendengar sebuah cerita yang mengatakan bahwa bola-bola yang berjatuhan semakin banyak, dan tentu saja hal itu membuatnya sangat amat cemas. Begitu juga dengan siswa-siswi Tadika Mesra yang masih merasa heran
berhadapan dengan Yonghon yang tiba-tiba meninggalkan mereka semua. Sedangkan perhatian para prajurit yang tak kenal lelah kembali terpecah ketika Komandan Choi Yong-si meminta mereka untuk segera melatih siswa-siswi menggunakan senjata. Letnan Lee yang mendengar hal itu pun sempat menolak karena merasa ini terlalu cepat untuk mereka semua. Namun Komandan Choi kembali menegaskan bahwa dunia saat ini benar-benar genting sehingga mereka harus siap siaga untuk berperang sepanjang waktu. Sejak saat itu mereka benar-benar digembleng habis-habisan, melewati ranjau, berlatih menembak dan juga rintangan-rintangan di depan mata yang harus mereka lewati. 누가 가만히 있나? 그 정말 누가 총구 바닥으로 쳐박나? 빡세는 너무 빡센 거 아니냐고. 나 포기하고 집에 가고 싶지. 떨어뜨리지 않을 수 있도록 집중합니다. 몸에 힘 빼고. 야, 왜 이렇게 수전증이. Tak hanya itu, menu makanan, jam tidur juga mulai dirubah untuk menjaga stamina tetap terjaga. Banyak siswa-siswi yang mengeluh dalam dokumentasinya atas semua ini. Namun seperti yang kita tahu bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja dan mereka harus mempunyai semangat juang 45 untuk berjuang bersama. Letnan Lee yang tak mau membuang waktu lagi pun turun langsung untuk memberikan pelatihan, dan siapa sangka dengan cepat mereka mulai menunjukkan perubahan yang sangat amat memuaskan. Di malam harinya ketika semua terlelap, Ji Yeol pun dikagetkan dengan kedatangan Ilha yang berniat membunuhnya karena takut rahasia kematian Yonghon terbongkar. Ji Yeol yang tak mau mati muda berusaha melawan dan bergegas melarikan diri, hingga siapa sangka ia kembali melihat makhluk asing mengerikan itu berada tepat di hadapannya dan ternyata hari pun terus berlalu, di mana Letnan Lee saat ini memberitahu bahwa mereka akan melakoni latihan perakitan senjata dalam waktu 1 menit dan jika gagal akan mendapatkan hukuman sebagai gantinya. Meski sempat mengeluh, namun nyatanya mereka dapat melakukannya dengan sangat baik, yaitu menyelesaikan perakitan dalam waktu yang telah ditetapkan. Namun sayangnya An Seol, siswi yang dikenal dengan lamban, benar-benar terlihat kesulitan, hingga Letnan Lee memintanya untuk terus mengulang sampai larut malam dan perut mereka kosong. Hingga di keesokan harinya Letnan Lee pun kembali mengumpulkan mereka untuk bersiap pergi menuju medan pelatihan. Bu Park yang berada di sana juga terus meyakinkan siswa-siswinya untuk tetap tenang. Hingga di tengah perjalanan mereka semua merasa heran karena tempat ini begitu sepi tak berpenghuni. Tanpa mereka sadari ada sebuah bola yang telah terjatuh. Setibanya di medan pelatihan, Letnan Lee pun meminta mereka untuk segera berbaris menunggu giliran menembak karena sesi ini dilakukan bersama beberapa sekolah lain yang terbangun dalam wilayah mereka, sehingga tibalah sesi tembak menembak mereka. Dan Letnan Lee kembali mengumpulkan mereka untuk mengumumkan nilai dari sesi latihan ini. Nara yang keluar menjadi penembak terbaik pun dijadikan sebagai contoh suri tauladan, dan Letnan Lee juga tak lupa menegaskan kepada mereka untuk terus berlatih agar mendapatkan poin ekstra tambahan. Merasa cukup dengan pelatihan hari ini, Letnan Lee pun berniat untuk segera membawa mereka kembali ke asrama. Perjalanan mereka pun harus terhenti ketika Letnan Lee menyadari bahwa ada suatu hal buruk yang telah terjadi. Untuk itu Letnan Lee mengajak beberapa anggotanya untuk bergegas pergi melakukan pemeriksaan. Namun lain halnya dengan Taiman dan Hura yang malah memutuskan untuk pergi ke tos serba atau toko serba ada mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Taiman dan Hura begitu senang dengan semua makanan, rokok, dan uang yang dapat mereka ambil sesuka hati, yang tanpa mereka sadari Bu Park dan lainnya tengah sibuk mencari keberadaan mereka saat ini. Ji Yeol yang tak mau berada di tempat ini terlalu lama pun
memberitahu bahwa mereka sempat membicarakan Toserba. Mengetahui hal itu, Bu Park langsung memutuskan untuk pergi bersama Yujung menyusul mereka. Hingga di tengah perjalanan, Yujung dibuat sangat ketakutan dengan penemuannya. Seketika semua murid pun berdatangan untuk melihat apa yang telah Yujung temukan. Bu Park yang merasa penasaran pun terus bergegas pergi melakukan pemeriksaan lebih jauh, yang siapa sangka telah terjadi pembantaian hebat di sana. Hingga tiba-tiba Bu Park menyadari ratusan makhluk meresahkan datang mendekat dan seketika mereka semua lari ketakutan, berusaha menyelamatkan diri sampai akhirnya membuat mereka saling terpisah. Tak ada yang dapat bernafas tenang kali ini karena mereka semua mendapatkan serangan dan harus berjuang untuk bertahan hidup. 사장님. 다른 애들은 맞아, 빨리! 저것들 대체 뭐야? 너희 정신 똑바로 차려야 돼. 알겠지? Melihat tentara wanita itu terbunuh, Hana pun langsung masuk ke dalam mobil untuk bersembunyi tanpa memikirkan keselamatan Bora dan Sungyi. Maka dari itu mereka pun terus berlari sampai akhirnya berhasil memasuki sebuah kaca pelindung sebelum makhluk-makhluk meresahkan itu benar-benar menyerang. Namun sayangnya ketika semua itu berlangsung, mereka tanpa sengaja menekan tombol darurat sehingga membuat suara kegaduhan dan memancing makhluk-makhluk meresahkan yang masih tersebar datang mendekat. Dan di sisi lain, Taiman dan Hura yang tengah sibuk menikmati jajanan Indomaret Unlimited tiba-tiba dikagetkan dengan suara tembakan yang terdengar dari luar sehingga mereka langsung bergegas untuk memeriksanya. Siapa sangka siapa duga langkah mereka terhenti dengan adanya seekor makhluk meresahkan. Namun mereka belum sadar bahwa ini merupakan perbuatan yang sangat berbahaya. Hingga tiba-tiba sampai akhirnya Hura tanpa sengaja berhasil memasukkannya ke dalam mesin pendingin. Dan seketika itu saya berpikir bahwa inilah titik kelemahan makhluk tersebut. Bersamaan dengan itu Letnan Lee yang mendengar kegaduhan pun segera pergi melakukan pemeriksaan. Hingga setibanya di sana ia melihat makhluk-makhluk meresahkan telah mengepung Bora dan Sunyi, hingga ia langsung mengambil tindakan untuk menyelamatkan mereka. Ketika Letnan Lee mendekat, salah satu monster pun datang dari kejauhan dan berniat untuk menyerang. Untung saja Nara yang kebetulan berada di sana langsung membunuh makhluk tersebut. Meski berhasil selamat, namun mereka benar-benar sedih karena harus kehilangan banyak rekan seperjuangan dalam insiden yang terjadi. Tak lupa Letnan Lee juga kembali menjelaskan bahwa mereka dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini dan tak ada waktu lagi untuk bermain. Mereka semua pun terdiam dengan apa yang Letnan Lee sampaikan hingga tiba-tiba kembali terdengar suara aneh mendekat yang ternyata
사격 준비해. 야, 우야! 괜찮아? 이제 괜찮아. Merasa situasi sudah mulai membaik, mereka pun kembali ke asrama untuk bergabung dengan rekan-rekan lainnya. Siswa-siswi yang menyadari keadaan mereka pun menanyakan apa yang telah terjadi, dan siapa sangka hal itu langsung membuat Lee Nan-lee kembali teringat dengan pesan-pesan Choi Yong-si sebelum semua kacauan ini terjadi. Kini Park Sun-young, gadis gemoy pecinta rebahan ini pun merasa bahwa dirinya tak pantas berada di situasi seperti ini. Bahkan beberapa siswa-siswi juga terlihat begitu lelah dan ingin segera pulang ke rumah mereka masing-masing. Lee Nan-lee yang mengetahui hal itu pun datang mendekat untuk meminta mereka sedikit sadar akan apa yang tengah terjadi. Bahkan Lee Nan-lee juga menegaskan bahwa rumah bukanlah tempat yang aman dan mereka hanya ditugaskan untuk berlatih demi kebaikan bersama. Hingga setelah beberapa waktu berselang, Lee Nan-lee benar-benar membawa mereka ke lapangan dan melakukan sesi latihan yang sangat melelahkan. Dan 뛰어! 뛰어! 죽고 싶지 않으면 일어나! 뛰어! 하고 싶으면 움직여! 그 누구도 널 지켜주지 않는데 움직여! 아무도 널 살려주지 않는데 뛰어! 저 소대장 di sela-sela kesibukan mereka, Lee Nan-lee pun pergi ke ruang laboratorium untuk melihat hasil penelitian yang tengah berlangsung, di mana mereka semua terus berusaha mencari titik kelemahan makhluk meresahkan ini. Namun sepertinya semua percuma karena makhluk itu terlihat seperti tak merasakan apapun. Bahkan Komandan Choi juga menambahkan bahwa makhluk-makhluk itu hanya dapat dimusnahkan dengan peluru khusus dan mereka hanya mempunyai sedikit persediaan, sehingga merekrut anak-anak SMA lah satu-satunya jalan untuk memperkuat pertahanan. Sedangkan kini siswa-siswi yang masih ragu pengevakuasian telah berlangsung pun berencana untuk mengutus beberapa orang memeriksa keadaan rumah Ji Yeol yang kebetulan paling dekat dari asrama. Maka dari itu dengan ditemani Deo Jong dan beberapa orang lainnya, Ji Yeol mulai mengajak mereka bergegas pergi. Secara perlahan mereka mulai menyelinap, bekerja sama untuk melewati semua petugas yang tengah berjaga. Namun sialnya Deo Jong kembali melakukan kecerobohan yang membuat Won Bin menyadari keberadaan mereka. Dan 잡아봐라! 새끼가 진짜. 니들 여기서 뭐 하는 거야? 어? Lee Nan-lee yang sudah mulai geram dengan semua ini pun langsung memberikan hukuman tegas. Bahkan ia juga mengatakan bahwa mulai saat ini dirinya akan memberikan sanksi militer kepada siapapun yang berusaha melarikan diri, yang tentu saja membuat mereka semakin tak nyaman di sana. Tak mau pasrah dengan keadaan, mereka mulai menyusun rencana lain dengan menceritakan apa yang telah mereka alami kepada semua penghuni asrama dan juga mengajak mereka untuk bekerja sama melakukan pemberontakan agar dapat segera dipulangkan. Siapa sangka rencana itu mulai berjalan seperti apa yang diinginkan, di mana mereka semua mulai terhasut dan langsung melakukan pemberontakan. Lee Nan-lee yang menyadari hal itu pun segera turun tangan untuk menghentikan kekacauan ini, hingga tiba-tiba sebuah bola terjatuh memecah ketegangan mereka. Dan lihatlah, 전대원 사격 준비해. 학교 안으로 들어가! 빨리! 학생들 뭐해?
Mereka pun berjuang keras menyelamatkan diri, menghindari makhluk-makhluk meresahkan yang terus menyerang, dan bahkan suasana juga semakin mencekam dengan semakin banyaknya bola-bola yang terus berjatuhan. Hingga Letnan Lee yang merasa tak dapat bertahan lagi pun langsung meminta mereka menyiapkan diri untuk pergi ke pangkalan militer, mencari tempat perlindungan. Dengan perlengkapan yang cukup, mereka harus melindungi satu sama lain dan bergegas pergi. Namun semua itu tak semudah yang dibayangkan, karena terlihat seorang siswi yang terserang di sana.